Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'da. Hadirin yang kami hormati, Ramanda, Ibunda, Rakanda dan Ayunda sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 2 April, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pelajar SMA, SMK, Madrasah Aliyah sederajat se-Indonesia yang dinyatakan lulus oleh sekolah masing-masing, terkhusus seluruh pandu penghela SMA, SMK, MA Muhammadiyah se-Indonesia yang telah dinyatakan lulus oleh qabilahnya masing-masing. Semoga diberikan ilmu yang barokah dan manfaat, serta dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi favorit yang diinginkannya, ataupun dapat melanjutkan ke jenjang karir yang diinginkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan tempat kita berpuasa. Dalam keterangan para ulama, Ramadan ada dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari yang pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar. Adapun yang pertama adalah 10 hari yang pertama ini yaitu rahmah. Mengingat tentang kata rahmah ini, kiranya hari-hari sekitar ini kita perlu melihat kembali kalender hijriyah kita. Mari kita lihat tanggal berapa sekarang. Bisa jadi kita lihat beberapa hari lagi adalah tanggal 9 Ramadan. Yang perlu kita ketahui bersama, jangan sampai kita melupakan sejarah, adalah ternyata 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1323 Hijriyah. Sehingga ini sesuatu hal yang perlu kita ingat dalam semangat kita, dalam memori kita. Ternyata Indonesia merdeka itu di awal-awal bulan Ramadan, yaitu tanggal 9 Ramadan. Dan ternyata jatuh pada hari Jumat Legi. Ini yang luar biasa lagi. Itulah kenapa pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo, dalam menyusun preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam paragrafnya dituliskan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Luar biasa. Masya Allah. Ternyata ini yang menjadi semangat yang tidak bisa kita lupakan. Ramadan kita ternyata menyimpan sejarah hebat bangsa kita, sejarah hebat umat Islam, tokoh-tokoh Muhammadiyah khususnya, terkhusus salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Karena mengambil semangat dari bulan Ramadan,
di 10 hari pertama yaitu rahmat, maka kemudian teks pembukaannya tertulis atas berkat rahmat Allah. Jadi bangsa Indonesia merdeka bukan karena iming-iming penjajah, bukan karena janji manis ataupun janji palsu penjajah, tetapi karena betul-betul rahmat Allah yang diraih melalui perjuangan sampai pertumpahan darah para pendahulu kita, para ulama, kiai dan santri-santri mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup kita manusia ini di dunia ini penuh dengan kesulitan. Makanya pahlawan kita berpesan untuk mengisi kemerdekaan dengan perjuangan yang sebaik mungkin untuk menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Dari kita lahir, hidup kita ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan perjuangan. Kalau kita runut, bisa kita rinci sekalipun tidak sampai mendetail. Yang pertama, ketika kita lahir, kesulitan kita menjadi bayi, seorang bayi itu adalah bermula ketika tali pusarnya terputus atau dipotong. Bagaimana bayi tersebut merasakan yang tidak nyaman, demam, panas dan seterusnya. Kemudian bertambah lagi kesulitan ketika dia menyusu kepada ibunya. Kemudian naik lagi kesulitan hidup kita dari bayi tadi, itu ketika mulai akan tumbuh giginya. Dan meningkat lagi ketika kita akan dikhitan. Sulit, sakit. Kemudian meningkat lagi ketika beranjak dewasa, mulai sulit dalam mempersiapkan pernikahan mereka. Kemudian naik lagi ketika sudah membina rumah tangga, sulit beratnya dalam mencari nafkah untuk menghidupi istri dan keluarga. Kemudian dalam bekerja dan lain sebagainya. Kemudian usia yang lanjut sudah mulai diwarnai dengan berbagai macam penyakit. Mulai penyakit flu, gangguan pencernaan, gangguan jantung, gangguan ginjal, dan lain-lain sebagainya yang mewarnai usia tua kita. Kemudian tibalah saatnya sakratul maut, sakit yang luar biasa. Ketika orang ini mati, setiap muslim ini mati, apakah penderitaannya ataupun kesulitannya akan berakhir? Jawabannya belum. Ramanda, Ibunda, Rakanda dan Ayunda sekalian yang kami hormati. Kenapa kesulitan manusia belum selesai sekalipun dia sudah meninggal? Perlu kita ketahui, setelah manusia meninggal, dia akan masuk di alam barzakh dan alam akhirat. Di alam barzakh ini juga ada kesulitan, harus menghadapi fitnah kubur. Beberapa menyebut pertanyaan malaikat, Munkar dan Nakir. Kemudian nanti di alam akhirat dia akan menyeberangi jembatan Sirat yang nanti akan menentukan nasib akhirnya. Apakah dia akan hidup bahagia di surga atau hidup sengsara di neraka. Inilah akhir dari segala macam kesulitan hidup manusia, dari lahir, meninggal, sampai di akhirat. Jadi perjuangan kita sebagai manusia tidak akan terhenti meskipun kita nantinya akan wafat. Tapi tentunya setelah kematian itu masih ada rangkaian-rangkaian kesulitan, masih ada rangkaian-rangkaian lagi ujian yang harus dilalui, yang mana hanya kita sendiri yang menentukan, ditambah 3 hal yang tidak akan putus setelah kita mati. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian amal sedekah jariyah, dan doa anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 hal ini, maka hadirin sekalian, di akhir kultum kami ini, mari kita senantiasa tingkatkan amal solih kita,
Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ikhtiar dan tawakal kita. Segala macam kesulitan insya Allah ada hikmahnya, ada kemudahan di dalamnya. Yang penting kita menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan semangat, dan terus optimis bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Demikian kultum singkat kami, semoga bermanfaat. Selamat mengisi ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.